Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semua anak-anak kelas 81 nilainya bagus semua. Amin. Bukan hanya IPA saja. Oke, anak-anak, kemarin anak-anak sudah prediksi soal yang dikumpulkan. Ada yang Ibu kasih tanda jempol 2, ya. Ada yang jempol 2 itu maksudnya soalnya sudah mirip-mirip dengan soal yang nanti akan keluar. Jadi minta tolong nanti dikoreksi ulang tuh teman-temannya yang mana yang dikasih jempol 2 sama Bu Septin gitu ya. Dan sekarang kita akan mulai nomor 1. Ya, nomor 1. Nomor 1 itu kan di situ disajikan grafik. Kalau nggak salah kemarin yang nomor 1 juga sudah bagus ininya apa namanya soalnya. Tapi sebentar Ibu izin dulu untuk mengabadikan anakku semua coba, Nak. Naufal Giovanov ini mana? Kok hanya gambarnya ini? Aku tahu bukan kamu itu, Nak. Oke. Dan Oke, kita lanjutkan. Nomor 1 itu tentang grafik. Berarti begini, coba perhatikan di sini. Ibu akan nih, oke. Coba anak-anak lihat grafik GLB. Jadi begini, nanti ada di gambar grafik. Anak-anak lihat, kalau GLB itu gerak lurus grafiknya. Ya ini V, ini T. Grafiknya pasti akan seperti ini. Nah, kalau nanti disajikan ada grafik yang begini, ada lagi grafik yang seperti ini, jangan dipilih. Jadi yang benar yang seperti ini. Oke, itu grafiknya. Grafik karena apa? Gerakannya lurus dan punya aturan. Gerak lurus beraturan namanya. Ya. Berikutnya. 2. Disajikan juga gambar ya. Di situ kan minta disajikan gambar. Gambar di situ yang diminta adalah yang termasuk jenis gaya sentuh atau tidak sentuh. Gitu, Nak. Misalnya digambarkan anak main ketapel gitu ya. Misalnya, kalau anak main ketapel, anak-anak ingat main ketapel itu kan ditarik. Berarti termasuk gaya sentuh apa enggak sentuh? Kalau kena tangan kita termasuk gaya sentuh. Oke. Anak-anak boleh dibuka kok suaranya. Kalau sekarang kalau ada magnet, aku punya magnet gitu ya. Aku punya magnet, kemudian tak buat ngambil apa itu serbuk besi, apa paku-paku kecil, kan nggak usah harus menyentuh kan Ibu, hanya Ibu bawa saja magnetnya, berarti dia sudah menempel, berarti gaya magnet itu termasuk ke dalam gaya tak sentuh, ya, oke seperti itu. Kemudian nomor 3. Nomor 3 itu juga tentang gambar grafik, ya, tentang gambar anak-anak mencari yang termasuk GLBB dipercepat atau diperlambat. Misalnya begini. Iki Ibu hapus dulu. Oke, misalnya begini. Anak-anak bermain akan anak Ibu harus nulis lagi pakai mana ini? Nulis lagi. Ku pakai mana toh nak ini nak? Misalnya begini. Tuh, aku gimana ini nulisnya? Oke, sebentar. Anak-anak ingat orang naik gunung. Naik sepeda ke gunung jalan menanjak. Berarti termasuk GLBB dipercepat atau diperlambat? Coba dijawab. Kalau naik, berarti GLBB dipercepat apa perlambat? Kalau anak-anak jalannya naik tangga itu loh,
jalanmu lebih cepat apa lebih lambat dibandingkan dengan turun? Lambat, Bu. Lebih lambat. Nah, anak-anak jangan sampai salah ya. Karena besok membaca grafik artinya ini termasuk GLBB dipercepat atau diperlambat gitu ya. Oke, berikutnya nomor 4. Nomor 4 itu tentang mencari percepatan. Berarti hukum Newton kedua yang rumusnya F sama dengan M kali A. Ya. F sama dengan M kali A. Oke. Ya. Pokoknya ingat F mama gitu, gayanya mama, F sama dengan MA. Oke. Kemudian nomor 5 itu disajikan pernyataan ya. Misalnya begini, ketika anak-anak menaiki sebuah gunung termasuk GLBB dipercepat, itu berarti salah. Kalau turun sebuah gunung GLBB dipercepat itu benar. Jadi kalau turun cepat, kalau naik lambat itu di konsepnya dibawa karena nanti anak-anak akan memilih pernyataannya. Ya. Oke. Berikutnya nomor 6. Nomor 6 itu tentang ada gambar di situ, Nak. Ada gambar yang misalnya gini, naik sepeda motor, misalnya ketika Ibu naik sepeda motor, kemudian digas. Nah, ketika digas kamu tak bonceng, terkadang kan gitu ya. Nah, atau naik mobil yang mendadak direm, berarti kan ke depan tapi kembali ke kedudukan semula. Termasuk hukum berapa Newton? Ayo, kembali ke kedudukan semula. Termasuk hukum satu. Kalau ya hukum 2 kan F sama dengan MA. Ya. Hukum Newton 3 aksi, reaksi. Anak-anak harus ingat itu. Kemudian nomor 7. Nomor 7 itu nih gambar juga disajikan gambar tuh maksudnya begitu. Misalnya kalau orang berenang masuk hukum Newton 1, 2 atau 3? Jawab. 3. Orang berenang hukum Newton 3. 3, betul, karena aksi reaksi ya berenang itu. Tarik tambang hukum Newton 3. Roket juga hukum Newton 3 gitu. Ya. Jadi anak-anak harus tahu gitu. Kalau anak-anak main kelereng dari atas ke bawah gitu, kelerengnya dijatuhkan, berarti itu hukum Newton kedua karena mempunyai percepatan. Ya. Berikutnya, nomor 8. 8 itu sama masih dengan hukum Newton 2 ya. Nanti anak-anak lihat di soal yang anak-anak kerjakan itu. Itu pakai rumus F sama dengan M kali A. Maka A sama dengan F per M. Percepatan sama dengan gaya dibagi dengan massa. Kayak ibu ini kalau lari dengan anak-anak pasti kalah. Karena apa? Karena massa ibu terlalu berat. Ya, sehingga percepatannya lebih kecil. Nah, itu ya. Oke, berikutnya. Nomor 9. Ini disajikan pernyataan. Jadi anak-anak tolong hukum Newton 1, 2, 3 benar-benar difahami. Ya, Ibu ingatkan hukum Newton 1 itu kelembaman, mempertahankan kedudukan semula. Hukum Newton 2 itu tentang percepatan yang pakai rumus F sama dengan M kali A. Anak-anak yang Ibu bilang ini semua ditulis. Ya, semua ditulis. Akan keluar ini, ya akan keluar semua. Cuman nanti tempatnya di mana gitu, mana yang keluar. Hukum Newton 3 aksi reaksi. Nanti anak-anak tulis. Misalnya ada gambar orang lagi main tarik tambang termasuk hukum Newton keberapa gitu ya. Tuh, oke. Berikutnya Fauta dengar Ibu. Luna, Ramzia, Ibram ini kemana? Kalau yang lain tadi udah enggak bisa memang udah itu koordinasi. Trisa Kalista ini enggak ada kemana? Nomor 10. Boleh sambil minum, ayo. Boleh sambil minum walaupun aku enggak minum. Nomor 10 memberikan, nah yang memberikan bentuk dan menopang tubuh kita itu apa? Namanya apa? Kalau anak-anak mau berkemah itu
mau masang apanya itu? Tempat kemahnya berarti menggunakan rangka. Kalau nggak ada rangkanya kan nggak ada bentuknya. Coba anak-anak ini nggak ada rangkanya kan seperti kain yang cuman dikelumbruk aja. Ya. Oke. Nomor 11. Yang menghubungkan antar tulang, kan gitu kan? Yang menghubungkan antar tulang. Siapa? Apa nak yang menghubungkan Sendi. antara tulangmu namanya apa? Sendi. Sendi. Ya, lupa nak. Terus nomor 12. Organ mana saja yang termasuk tulang rawan? Ayo sebut. Tulang rawan. Telinga, hidung. Telinga, tulang apa lagi? Nah, ya, Ubun harus tahu itu. Nanti kamu pilih juga lengan atas termasuk tulang rawan, kan repot nanti ya. Berikutnya, tulang pergelangan kaki. Apa tulang pergelangan kaki termasuk tulang panjang, pendek, terus pipi, apa kering. Pergelangan kakimu itu termasuk tulang apa? Loh kok menengah ini gimana? Kakimu itu, pergelangan kakimu itu loh. Nah ini kayak pergelangan tangan ibu ini loh. Termasuk tulang pendek. Nah itu coba dilihat kembali. Kemudian nomor 14 itu tentang penyakit. Anak-anak posisi duduknya salah nih. Misalnya aku lihat nih posisi duduknya ada yang gini. Kalau yang tegak seperti ini gitu ya. Kan ada skoliosis, lordosis, kifosis gitu. Kalau kekurangan vitamin D, nanti misalnya ada gambarnya kalau kakinya berbentuk huruf O, berarti penyakit apa namanya? Apa nak namanya? Kekurangan vitamin D apa nak penyakitnya namanya? Rickettsia. No, harus ingat no. Oke, berikutnya sekarang. Nomor 15, kerja antara otot bisep dan trisep. Berarti anak-anak tinggal lihat aja. Bisep dan trisep itu kan kerjanya secara antagonis, berlawanan. Ya, berlawanan. Oke. Kemudian nomor 16, tulang yang bentuknya pipih. Pipih itu tulang apa saja? Tulang rusuk, kan gitu toh, yang pipih. Tulang apa lagi? Tulang dada. Wes, pokoknya anak-anak cari loh ya. Kemudian nomor 17. Ini gambar tulang. Kemarin teman kalian juga yang nomor 17 itu sudah. Jadi akan digambar. Misalnya gini nih, tangan ibu digambar, seret gitu. Terus ditunjuk. Ini jari ibu ini termasuk apa? Misalnya namanya kelingking, termasuk tulang pendek gitu. Apa misalnya yang tangan ini, misalnya apa itu? Tulang tangan bawah, apa pengumpil, apa hasta, termasuk tulang panjang, itu harus tahu. Apa lengan atas termasuk tulang panjang. Jadi anak-anak harus tahu nama-nama tulang itu. Karena semua ada pada tubuh kita ya. Besok yang ditunjuk yang mana? Nah itu ya. Berikutnya, nomor 18. 18 ini kerja otot. Misalnya tanganku tak tekuk, bisep, trisep itu ya. Apa bisep kontraksi, trisep relaksasi. Apa sebalikannya? Ya, anak-anak harus tahu. Kemudian nomor 19, ini Ibu bercepatu dengan waktu karena nomor 19 itu tangan jenis sendi. Waduh. Jenis sendi ya. Oke. Jenis sendi ini termasuk sendi yang di mana ini? Termasuk mana yang menghubungkan sendi, disuruh nyari. Di mana yang menghubungkan itu ya. Oke. Kemudian Abiansa kemana ini? Luna kemana? Nomor 20. Kok Joni hilang-hilang toh? Masa ibu eneng kene kok kamu ngilang-ngilang gitu? Nomor 20 itu tentang gambar. Bisa gambar bunga. Nah,
Bunga misalnya apa itu putri malu. Putri malu karena sentuhan ya. Atau mungkin bunga pukul 4 mirabilis jalapa. Berarti apa? Karena apa itu kelembapan udara. Ya, nanti dicari apa yang nasti-nasti itu ya. Oke. Kemudian jadi cari kalau nggak putri malu ya mirabilis jalapa ya. Kalau putri malu sentuhan. Kemudian nomor 21. Nomor 21 itu tentang daya. P sama dengan W per T. Yang pakai rumus itu dilihat nanti. P sama dengan W per T. Daya sama dengan usaha dibagi dengan waktu. Dayamu nilaimu berapa berarti sebesar berapa usahamu dibagi dengan berapa waktu yang kalian gunakan untuk belajar, bukan untuk main game. Sekali lagi, ayo anak-anak ibu, orang tua kalian pada curhat ke ibu pada main game. Mudah-mudahan segera sadar, amin. 22. Nah, 22 ini akan ada gambar, nak. Hati-hati, gambar tentang katrol. Katrol itu walaupun kecil, lihat buletannya. Kalau buletannya ada 3, berarti keuntungan mekaniknya ada 3. Ya, lihat buletan dengan talinya. Anak-anak jangan sampai salah. Kadang ada katrol yang digambar kecil. Buletannya kecil, kemudian besar-besar. Ya, itu dilihat karena akan berpengaruh pada keuntungan mekanisnya. KM sama dengan apa, gitu ya. Oke, berikutnya. Nomor 23, menentukan titik tumpu, opo lengan beban, opo lengan kuasa, apa kuasanya. Ya. Kemarin gambar teman kalian itu udah mirip. Ayo lihat nanti yang nomor 23 itu. Jadi W kali LB sama dengan F kali LK. Ya, W kali LB sama dengan F kali LK. Tuh. Nah, anak ingat itu perbandingan yang ada titik tumpunya. Kemudian nomor 24 pakai rumus yang W sama dengan F kali S. Ya, 24 W sama dengan F kali S. Nomor 25 mencari jarak. Jarak itu S. Jarak itu berarti usaha dibagi dengan waktu. Usaha itu W sama dengan F kali S. Sebentar, nak. Oke, berikutnya. Nomor 26, ada gambar termasuk jenis apa gitu ya. Maksudnya opo katrol, opo pengungkit, opo bidang miring gitu ya. Nanti anak-anak insya Allah sudah tahu. Nomor 27, digambar ada pisau atau mungkin gunting, ini termasuk apa gitu ya. Apa pengungkit jenis 1, 2, atau 3 gitu ya. Nomor 28 itu. Nomor 28, termasuk jenis apa? Jenis tuas 1, 2, atau 3 gitu ya. Misalnya ada gambar gunting atau ada gambar apa itu potongan kuku. Mana Ibu tadi? Misalnya Ibu ada gambar potongan kuku termasuk jenis keberapa gitu ya. Nanti anak-anak tahu di situ, dicari. Kemudian nomor 29, keuntungan mekanis, mencari keuntungan mekanis KM. KM rumusnya apa? KM sama dengan? Kok lupa iki piye? KM sama dengan? Dibuka, ayo dibuka lagi keuntungan mekanis. Nomor 30, ada beberapa gambar pesawat sederhana. Anak-anak menyebutkan jenisnya. Opo itu katrol, opo itu bidang miring, opo itu katrol tetap, dan sebagainya. Ya. Kemudian nomor 31 mencari daya. Daya itu P sama dengan W per T. Ya, daya. Kemudian nomor 32.
Disajikan lagi beberapa gambar. Mana yang termasuk mungkin pengungkit, katrol, atau yang lainnya. Atau bidang miring gitu. 33 mencari kalau nggak lengan kuasa ya lengan beban. Ya. Kalau nggak lengan kuasa mencari lengan beban. Oke. Kemudian Alfat, kamu ini ada apa tidak ada? Jawab. Ya, Bu. Ada. Nggak bisa dinyalakan nak kameranya. Saya lagi Kemudian flu, jadi kurang ini. apa ya udah yang penting dengar suara ibu ya. Oke. Ya. Nomor 34 itu ada balok nak. Ada balok nanti perpindahannya berapa gitu ya. Sama 35 sama. Misalnya anak-anak ingat gayanya kemana. Misalnya F1 ke kanan, F2 ke kanan berarti dijumlahkan. Kalau ada yang ke kiri dikurangi. Ya. Arahnya yang kemarin ibu udah kasih contoh juga misalnya berpindah 2 atau 5 Newton ke kanan misalnya. Sejauh berapa gitu. Berpindah 10 meter ke kanan atau ke kiri. Kalau hasilnya negatif berarti ke kiri, menunjukkan arah kiri. Kemudian nomor 36. Mana yang termasuk dalam roda berporos? Ada gambar. Anak-anak cari mana roda berporos ya. Kemudian nomor 37 ada gambar nak katrol. Misalnya ada gambar kerekan burung bapakmu. Apa kerekan bendera? Termasuk dalam katrol tetap apa katrol bergerak? Tetap. Ayo. Katrol tetap karena tidak berpindah. Ya, katrol tetap. Kemudian nomor 38. Jika anak-anak ingin membawa sesuatu dengan ringan, berarti jumlah katrolnya harus semakin banyak. Jadi anak-anak nanti milih, ada 1 katrol, 2 katrol, 3 katrol, 4 katrol. Kalau mau mencari yang ringan, maka pilih yang 4 katrol. Bawaan anak-anak semakin ringan. Anak-anak mau naikkan benda dari lantai 1 ke lantai 4 menggunakan katrol. Maka cari yang katrolnya paling banyak. Oke, waktuku tinggal 1 menit. Pas. 39, nomor 39, itu sama. Sama digunakan katrol, tapi anak-anak mencari berapa gayanya. Berarti menggunakan keuntungan mekanis. KM sama dengan apa per apa. Oke, ya. Kemudian nomor 40. Nomor 40 nanti juga ada gambar. Nomor 40 ini ada gambar, anak-anak suruh menentukan berapa keuntungan mekanisnya. Kalau gambar katrolnya ada 2 lingkaran, berarti keuntungan mekanisnya ada 2. Kalau gambar katrolnya ada 3 lingkaran, yuk KM-nya ada 3. Kalau 4, yuk ada 4. Seberapa itu KM-nya? Oke ya. Oke. Itu insya Allah yang Ibu sampaikan semuanya, anak-anak tulis, insya Allah anak-anak bisa. Yang kurang jelas, silahkan anak-anak bertanya. Ya, bertanya lagi sama Ibu. Karena apa? Karena nilai ini tidak ada remedial, nak. Nilai ulanganmu ini nanti akan masuk ke dalam nilai rapot. Kalau tugas-tugas mungkin Ibu bisa membantu karena tugas-tugas kalian bagus. Tapi ketika ulangan ini, kan nggak bisa membantu aku. Kalau dapat itu ya dapat itu gitu ya, nggak ada remedial. Jadi harapan Ibu semua anak-anak kelas 81 nilainya bagus semua, sukses semua, terutama mungkin anak-anak Ibu yang laki-laki ya, yang perempuan apa juga ya. Mohon tidak bermain handphone ya nak.